Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi trik bagaimana mengatasi atau merawat atau penanganan anggrek bulan pasca berbunga. Jika kita membeli online ataupun offline anggrek bulan seperti ini ya, kondisinya pasca berbunga atau baru selesai berbunga, kita bisa merawatnya kembali. Jika inginkan bunga, tidak usah direpotting, tinggal ditumbuhkan lagi aja 2 daun baru. Nanti setelah tumbuh 2 daun baru, barulah dibungakan kembali. Jangan langsung dibungakan ya. Jika kondisinya seperti ini pasca berbunga, jika langsung dibungakan tanpa ditumbuhkan daun baru, nantinya akan sulit pertumbuhan kedepannya. Bunga mungkin aja muncul, tapi nantinya pertumbuhannya akan mandek, akan stagnan, tidak akan berkembang. Jadi idealnya jika sudah selesai berbunga, dipotong tangkai bunganya, kemudian diberikan pupuk pertumbuhan, ditumbuhkan dulu minimalnya 2 daun baru, bukan harus 2 daun baru, tapi minimalnya 2 daun baru, boleh 3, 4, 5 dan seterusnya. Minimalnya 2 daun baru, barulah kita bukakan kembali. Jika ingin lebih subur plannya, apalagi jika kondisi akar sudah keluar dari pot, ini artinya harus segera di repotting ke pot yang lebih besar. Untuk itu kita akan repotting ke pot yang ini. Rencananya caranya mudah. Bagian bawah pot saya tambahkan media tanam dulu. Saya memakai media tanam arang ya, karena mau ditanam floren. Dan untuk media tanam arang ini ada jenis media tanam yang paling awet, anti kadaluarsa. Ditambahkan secukupnya. Lalu kita buka potnya. Pot lamanya kita buka. Untuk beberapa jenis pot ada yang mudah dicopot, misalnya untuk yang jenis yang ini bagian bawahnya kecil, bagian atasnya besar, lebih lurus. Ini lebih mudah dibuka. Kalau untuk yang seperti ini agak menggembung di sini. Ini biasanya agak sulit untuk membukanya, apalagi akar sudah padat. Kita potong aja agar tidak merusak bagian akar. Hati-hati dalam memotong pot atau membelah pot agar tidak melukai akar. Sebagian besar jenis pot ini lebih mudah dibuka, lebih mudah dicopot untuk jenis pot plastik yang berwarna transparan seperti ini. Akarnya lumayan bagus. Jika baru membeli, sebaiknya jangan langsung direpotting, disimpan dulu, dirawat dulu selama 1-2 minggu baru repotting. Atau jika mau langsung repotting juga bisa, tapi jangan langsung dipupuk. Misalnya kita membeli online ataupun offline, diangin-anginkan dulu selama 1-2 jam, jangan disiram, diangin-anginkan di tempat teduh. Jika kondisi daun menguning atau bagian daun paling bawah kuning seperti ini tidak masalah karena daun tua. Tapi jika daun bagian atasnya yang kuning itu bermasalah, dihubungi lagi aja penjualnya. Kalau kuning bagian bawah itu normal, gak apa-apa. Biasanya stres di perjalanan ataupun yang lainnya, dan emang di daun tua tidak masalah, udah waktunya rontok. Boleh dipotong, boleh juga tidak. Asal jangan busuk. Kalau misalkan kondisinya busuk harus dipotong. Kalau ada kuning seperti ini, mau dipotong ataupun tidak dipotong tidak masalah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan, kita bongkar seperti ini. Nah, untuk media tanamnya, jika memungkinkan menyiram setiap hari, bisa dibongkar ini, bisa dicopot. Terutama untuk floren ya, untuk penanaman floren. Yang ini bisa dicopot, tapi jika tidak memungkinkan menyiram setiap hari, tidak usah dicopot. Saya tanam seperti ini aja. Ini cara yang paling mudah, yang paling simpel, dan yang paling efektif, yang mudah diadaptasi oleh siapapun dan dimanapun, terutama untuk yang baru memulai belajar anggrek. Di pinggirannya kita tambahkan media tanam. Untuk media tanam arang ini saya rekomendasikan karena ketahanannya yang cukup lama, sangat awet, anti kadaluarsa. Berbeda dengan media tanam yang lain yang ada masa kadaluarsanya. Misalnya untuk media tanam dari sabut kelapa, jika sudah mulai lapuk itu harus diganti total, ganti semua. Itu artinya media tanam sudah kadaluarsa, sudah tidak layak pakai. Jika memaksakan memakai media tanam yang sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa, nantinya akan berakibat buruk pada pertumbuhan anggreknya. Kita lanjutkan seperti ini. Kita isi media tanam di pinggirannya sampai batas pangkal batang sebelah sini. Nah, seperti ini aja cukup. Lalu kita siram. Untuk penyiraman berikutnya tidak ada patokan harinya, tapi dilihat kondisi media tanam. Jika media tanam masih basah gak perlu disiram. Terutama untuk yang jenis seperti ini, karena ini memakai 2 jenis media tanam. Yang paling tengah memakai sphagnum moss dengan tipe
media tanam mudah menyerap air, sedangkan bagian luarnya kita tambahkan arang dengan tipe yang mudah melepaskan air. Jadi kita harus agak jeli. Jika media tanam masih basah, apalagi bagian tengahnya masih becek, tuh jangan disiram. Kalau misalkan media tanam yang tengah sphagnumosnya masih basah, tapi media tanam arangnya sudah sangat kering, kita bisa spray bagian luarnya aja, spray halus ya, tidak usah terlalu banyak, agar menjaga kelembaban di bagian luar. Dengan cara seperti ini jauh lebih bisa bertahan di kondisi kemarau, apalagi saat ini musim kemarau. Jadi saya memakai cara seperti ini, tidak full dibongkar, tidak full arang, karena saya malas nyiram, saya tidak bisa menyiram setiap hari. Jadi alternatifnya seperti ini aja. Nanti ke depannya biasanya akar semakin banyak dan kebutuhan air juga semakin banyak. Jadi kondisi seperti ini media tanam sphagnumos bisa ditempatkan full rain, karena bisa mudah melepaskan air jika akarnya sudah mulai banyak. Tinggal kita simpan. Untuk penempatan anggrek bulan atau Phalaenopsis itu jangan terlalu panas. Jika terlalu panas daunnya bisa gosong, tapi jika terlalu teduh juga kurang baik untuk pertumbuhannya. Idealnya ditempatkan di tempat dengan intensitas cahaya matahari berkisar 60%, itu paling pas. Kita tanam ya. Untuk penempatannya bisa ditanam di rak ataupun digantung. Plan sudah saya tempatkan seperti ini ya, saya gantung biar lebih mudah perawatannya. Jauh lebih mudah perawatannya jika digantung seperti ini. Jangan ditaruh di bawah, karena untuk anggrek Phalaenopsis tipenya epiphyt atau habitat aslinya menempel di pohon, jadi membutuhkan sirkulasi udara yang bagus, membutuhkan angin, hembusan angin yang terus menerus. Jadi digantung seperti ini lebih memudahkan kita dalam merawat anggrek Phalaenopsis. Cara penanaman yang lainnya bisa kita tanam secara terbalik ya. Jadi untuk yang ini secara konvensional, tanam berdiri. Bisa juga kita tanam terbalik seperti yang ini. Nah yang ini saya tanam terbalik, pada awalnya saya tanam terbalik, bagian daun menghadap ke bawah. Nah yang ini, tapi seiring waktu nanti juga akan ke atas seperti yang ini, akan naik dengan sendirinya. Terutama untuk tipe Phalaenopsis dengan daun yang panjang, yang cenderung lemas menjuntai seperti ini, lebih cocok ditanam terbalik seperti ini. Apalagi jika penanamannya full rain di musim penghujan. Untuk ini saya tanam di musim penghujan kemarin, jauh lebih aman, lebih terhindar dari busuk daripada yang berdiri seperti ini. Untuk yang berdiri seperti ini, jika kurang fungisida, apalagi kondisinya full rain, hujan terus menerus, itu rawan busuk. Beberapa plant saya sering terkena busuk daun pada penanaman berdiri seperti ini. Tapi untuk penanaman yang dibalik seperti ini jauh lebih aman, jauh lebih terhindar dari resiko busuk pada bagian daun dan batang. Perakaran pun udah bagus, jadi lebih cakep nantinya seperti anggrek vanda. Untuk yang ini bagian dalam masih sphagnumos, yang ini saya balut dengan jaring atau paranet bekas. Bagian utamanya atau media tanamnya ditempel di batang pakis. Selain di batang pakis bisa juga di batang kayu mati yang keras ya, jangan yang mudah lapuk, karena untuk jangka panjang. Seperti ini aja cukup. Kita lanjutkan ke pemupukan. Untuk pupuknya saya memakai yang murah meriah. Ini gandasil ya, pupuk gandasil. Ini ada gandasil D untuk pertumbuhan dan gandasil B untuk pembungaan. Karena kita akan menumbuhkan daun baru, kita pakai gandasil D yang hijau. Dosisnya untuk perawatan sehari-hari kita berikan dosis setengah sendok teh sampai 3/4 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Sedangkan untuk target jumbo bisa diberikan 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih dengan cara direndam. Kalau untuk sehari-hari atau perawatan harian kita berikan dosis seperti ini. Caranya disemprot, itu lebih efektif, lebih mudah dan lebih irit. Untuk pupuknya, jika skala perkebunan biasanya memakai pupuk racikan mereka sendiri untuk skala perkebunan besar, dan itu sulit didapatkan di pasaran. Sedangkan untuk sebagian besar penghobi anggrek atau pengkebun anggrek skala kecil dan menengah memakai pupuk Capiota 67. Cuma memang agak mahal pupuknya, jadi saya alternatif yang paling murah yang ini, biasanya gandasil, jauh lebih murah. Untuk pupuk ini kan pupuk kimia, bisa digabung dengan fungisida kimia, jadi sekalian menyemprot sekalian memberikan fungisida, bisa digabung seperti ini. Yang penting jangan digabung dengan organik,
pupuk organik dengan fungisida organik boleh digabung. Jika bahan kimia dengan organik jangan digabung, itu akan saling melemahkan efek dari masing-masing pupuk ataupun fungisida yang kita berikan. Caranya di spray aja seperti ini sampai semua bagian tanaman terkena pupuk. Dilakukan pada pagi atau sore hari ya, dimana stomata daun terbuka maksimal. Jika pada siang hari stomata daun atau mulut daun itu tidak terbuka maksimal, jadi kurang efektif penyerapan unsur haranya. Untuk stomata daun atau mulut daun terletak di bagian bawah daun seperti ini. Jadi kita harus semprot juga bagian bawah daunnya karena stomata terletaknya di situ, ke perakaran juga semuanya. Ini untuk perawatan harian. Sedangkan untuk target plan yang super jumbo ataupun bunga super banyak, panjang dan besar, kita bisa mengaplikasikannya dengan cara direndam dengan dosis yang cukup tinggi ya. Yang ini sudah selesai kita pupuk. Nanti pemupukan berikutnya dilakukan seminggu berikutnya, ya pada minggu berikutnya. Seminggu sekali aja sudah cukup untuk perawatan harian. Untuk penyiraman dilakukan sesuai dengan kondisi media tanam ya. Jika ingin dipupuk disiram dulu, boleh siram, habis disiram baru dipupuk. Tapi jika setelah dipupuk seperti ini jangan disiram karena akan terbilas pupuknya. Jadi kalau bisa siram dulu baru dipupuk. Tapi jika belum waktunya menyiram, jangan disiram, dipupuk aja langsung. Buat teman-teman yang berminat ingin mencoba anggrek bulan pasca berbunga, kita ready ya. Kita jual di harga 50 ribuan aja satu pot. 100 ribu dapat 2 pot. Kondisinya pasca bunga seperti yang di awal sebelum repotting kita tadi, seperti itu kondisinya. Untuk keparian warnanya bisa dihubungi nomor admin, bisa beda ID ataupun yang lainnya. Kita ready, silahkan hubungi nomor admin. Untuk yang targetnya jumbo atau dengan metode perendaman sudah saya buatkan di video sebelumnya, kita ulang kembali di akhir video. Dan untuk bisa menghasilkan phalaenopsis dengan tipe bunga ataupun tipe daun yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Cuman memang dengan dengan cara perendaman itu lebih membutuhkan tenaga yang lebih dan juga lebih boros pupuk, tapi hasilnya jauh lebih normal dari yang normal. Misalnya untuk yang ini maksimalnya segini, 1,5 jengkal, bisa mencapai 2 jengkal atau lebih ukuran daunnya jika dengan metode perendaman dan full pupuk. Tentunya pupuknya dosis tinggi, tapi harus diimbangi juga dengan kondisi plant yang baik, tentunya yang sehat. Ke kondisi plantnya kurang bagus, tidak akan maksimal. Untuk yang super jumbo yang pernah saya coba yang bisa melebihi dari normalnya sudah saya buatkan videonya, kita video lagi di akhir video, kita cek video sebelumnya.